Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita kembali silaturahim dalam Tanya Buya di Metro TV, insya Allah bersama dengan Buya Yahya Al-Bahja yang insya Allah akan membuka dan memberikan ilmu yang bermanfaat sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu mengenai Lauh Mahfuz. Tapi sebelum kita masuk ke tema, sama-sama kita sudah menyaksikan tadi VT tentang sebuah peristiwa yang terjadi di Sumatera Utara, Buya. Ini masih sangat hangat beritanya. Nah, apa yang harus kita lakukan atau bagaimana cara menyikapi tentang permasalahan ini, Buya? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mu'alah amma ba'd. Udah David yang semoga dimuliakan Allah, para pemirsa. Apa yang terjadi dengan sesungguhnya kami tidak tahu seperti apa, tapi kan ada berita-berita masuk. Tapi berita itu juga ada berita tentang maksud pemenjaraan adalah baik, katanya tujuannya baik menurut yang cerita yang masuk, katanya untuk ini misalnya, atau yang lainnya. Kita tidak memastikan tentang berita itu. Kalau pernah saya dengar itu adalah dikarenakan katanya untuk penanggulangan narkoba, katanya gitu. Rehabilitasi narkoba. Baik, kalau untuk rehabilitasi tentu itu sesuatu yang baik. Cuman begini kaidahnya secara umum, bahwa orang ingin melakukan satu kebaikan itu kalau tidak dengan ilmunya dan juga melibatkan orang-orang yang bakal bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, juga akan tidak terselesaikan. Apapun ya, kasus misalnya hama saja, kalau bukan ahlinya juga salah, kan begitu ya? Hama tikus, hama apa, mungkin nyebar racun, yang keracunan ayamnya bisa jadi. Jadi harus melibatkan ahlinya. Kemudian di sini juga keterlibatan daripada yang berwajib itu penting sekali. Karena contoh di dalam mendidik saudara-saudara kita yang saat ini terpleset seperti yang kena narkoba, itu harus kita sayang, kita cintai. Termasuk preman-preman, harus kita sayang, kita cintai. Ini sebuah contoh saja. Mungkin ada seorang ustadz yang ingin menarik orang untuk kembali kepada Allah, tapi caranya salah, menjadikan orang takut. Misalnya yang bertato harus disetrika segala macam. Lah ini kan maksudnya baik, tapi tidak dengan ilmu, menjadikan orang yang lain pada ketakutan. Jadi maksud kami adalah, jika Anda dimanapun Anda berada, niat baik untuk menolong saudaranya, istimewa niat itu. Yang kena narkoba, preman, ayo kita selesaikan mereka. Tapi tolong harus dengan ilmunya yang benar, supaya tidak menjadikan orang yang seharusnya tertolong malah terpentung sama kita, malah terjerumuskan. Harus seperti itu kita tidak bisa mengatakan apakah itu salah, atau pemerintah, pihak yang berwajib akan melacak dengan benar, nanti akan ketahuan salah atau tidak. Kalaupun seandainya itu benar salah, kemudian berhujjah ada niat baik, mungkin yang perlu kita besarkan niat ini sajalah. Kita membahas ini tugas dalam dakwah. Jadi bagaimana wahai hamba Allah, kita peduli dengan saudara-saudara kita yang seperti itu. Selama ini kita peduli dengan pesantren, orang yang datang ke pondok. Tidak ada masalah, mereka di rumahnya orang baik-baik kok. Tapi kalau ada orang peduli dengan saudara-saudara kita yang mohon maaf saat ini diuji menjadi preman-preman yang saat ini dengan kekerasan dan atau yang narkoba, itu harus kita sayangi lebih. Karena mereka terjerumus, mereka terpleset. Maka kami seru kepada Anda yang saat ini terjerat dalam hal-hal yang semacam ini. Ayo kembali, hentikan itu semua wahai saudaraku. Ayo hidup normal. Anda harus punya istri, punya anak. Anda pun tidak rela jika anak Anda seperti itu. Ayo gunakan akal sehat. Ya. Harus berusaha. Dan bisa, ini bisa, Bu, ya? Oh ya bisa dong, banyak kok. Banyak yang sembuh, banyak. Yang ketemu dengan kita orang-orang yang mula-mula saya terjerat narkoba dan sembuh, ada kok. Termasuk preman-preman yang kita kenal dengan mereka tuh, mereka melakukan segala kejahatan. Tapi kembali kepada Allah. Ini. Kemudian juga saya nengok sisi ini saja. Masalah itu urusan yang berwajib biar menyelesaikan dengan baik. Yang jelas niat untuk menolong saudara kita ini harus kita kembangkan.
Kemudian juga kepada Anda yang saat ini mungkin memanfaatkan keberadaan mereka dengan menjual barang-barang terlarang ini, ayo ingat Allah. Kita belajar sama ingat, ada hitungan nanti di akhirat. Karena di sini juga ini lumayan bisnis besar bagi yang punya urusan dalam hal ini. Maka kami menyentuh hati Anda. Anda bisa berbalik saat ini buat pesantren dengan kami. Yang semula Anda pengen menuju ke tempat sengsara di akhirat, Anda menjadi tempat yang baik. Anda bisa menolong orang. Yang semula Anda menjerumuskan orang masuk narkoba, Anda menjadi seorang menolong. Kami lebih bicara ini saja. Kalau saya mengomentari itu kami tidak paham secara sesungguhnya. Yang jelas kalau ada orang punya niat baik semacam itu, kita ambil niatnya, ayo kita dukung untuk kita sempurnakan. Atau kita sebarkan niatnya kepada yang lainnya agar semuanya punya semangat untuk menolong saudara-saudara kita yang bermasalah seperti itu. Masya Allah. Jadi Buya, niatan baik, kalau saya boleh ini ya Buya, jadi niatan baik, cara pun juga harus baik ya Buya ya? Betul. Kalau tidak ya gak akan sampai tujuan. Allah. Seorang tidak mengerti cara mematikan lalat. Ya. Orang bodoh akhirnya ngambil palu, dipalu lalatnya karena pipi bosnya nanti kan begitu. Iya. Ya Allah, jadi kalau sudah niat baik, caranya harus baik. Betul. Tidak dengan kekerasan, dengan tidak menyiksa, dengan tidak mengambil hak orang. Insya Allah itu sudah berada di dalam tuntunannya ya. Baik, insya Allah kita setelah ini akan bahas ya Bu ya, tentang Lauh Mahfuz. Nah pertanyaannya Bu ya, apakah orang yang sekarang ini hidupnya sulit, misalnya terkena narkoba, atau misalnya hamil di luar nikah, atau mengalami kesulitan di dalam hidupnya saat ini memang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Nah, berarti pertanyaannya di mana dong keadilan Allah di situ? Jangan kemana-mana, tetap ditanya Buya hanya di Metro TV. Ya, selamat bergabung buat Anda yang baru bergabung di Tanya Buya bersama dengan Buya Yahya Al-Bahjah yang siarkan live selama bulan Ramadan. Sekarang saya berikan kesempatan untuk audiens yang sudah hadir, tidak hanya para santri, ada juga ini tamu-tamu kita juga di sini hadir. Ada Ustadz Ade juga hadir, ini juga ada lagi yang dari luar juga datang ke sini untuk mengikuti kajian Buya ini Buya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Langsung, sesuai dengan tema ya, namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Muhammad. Nama saya Hegar dari Cirebon. Ya. Buya, mohon izin bertanya. Apakah ada korelasi antara takdir, Lauhul Mahfuz dengan ikhtiar? Apakah ketiganya saling mempengaruhi satu sama lain, Buya? Ya. Terima kasih. Baik, oke, terima kasih banyak. Silakan. Masya Allah. Bismillah. Takdir adalah ketentuan yang yang Allah berlakukan kepada hambanya, itu takdir. Ya. Jadi ada qadha qadar di saat akan jadi qadha qadar. Qadha qadar adalah pengetahuan Allah, qadha pengetahuan Allah terhadap apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Qadha. Kemudian kalau qadar itu adalah bukan pengetahuan. Apa yang Allah berlakukan sesuai dengan pengetahuan Allah. Makanya qadar nanti menjadi disebut takdir. Lah ini takdir. Jadi ini Allah berlakukan kepada fulan begini sesuai dengan pengetahuan Allah di zaman azali. Zaman dulu-dulu yang tidak ada batasnya. Jadi kita begini ini sudah diketahui Allah dari zaman dulu. Ya. Jadi qadha kita seperti ini dan di saat diberlakukan pada kita saat ini namanya takdir. Ya. Takdir tidak ada yang bisa merubah. Okay. Usaha tidak merubah takdir. Dan juga doa tidak merubah takdir. Karena apa? Takdir itu sudah pengetahuan Allah sudah. Ya. Cuman di mata kita apa yang kita lakukan adalah berubah. Misalnya saya haus. Ya. Kemudian saya mengambil ini ikhtiar. Lah ikhtiar ini begini. Ikhtiar itu adalah kehendak yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya. Maka seorang hamba itu dengan kehendaknya ini berbuat. Ya. Jadi dan kita tidak akan bisa berkehendak kecuali dikehendaki oleh Allah. Maka orang yang tidak berkehendak tidak dihukum oleh Allah. Misalnya kita lagi nyupir, ada orang nyebrang begitu, nggak dosa di hadapan Allah. Karena tidak ada kehendak. Orang tidur bunuh orang, nggak dosa di hadapan Allah. Kapan akan dihukum kita? Kalau kita melakukan sesuatu dengan kehendak kita. Dengan kehendak. Lalu bagaimana kita berkehendak? Yang menghandle ikhtiar tadi. Kehendak kita ini ada karena dikehendaki oleh Allah. Maka bahasa sederhana yang selama ini
Teori kasabnya kaum Asy'ariyah adalah begini bunyinya. Allah menghendakimu berkehendak, maka engkau berkehendak. Dan dengan kehendakmu itulah kau akan ditanya. Kalau Allah tidak menghendakimu berkehendak, engkau tidak akan berkehendak. Padahal hobi makan sate, tiba-tiba saat itu tidak berkehendak. Gara-gara Allah sakit. Ya kan? Kalau Allah tidak menghendakimu berkehendak, maka engkau tidak akan berkehendak. Maka berbuatlah sesuai dengan kehendakmu, dan dengan kehendakmu kau akan ditanya. Nah, coba kalau kita haus, kemudian kita ingin minum, saya ikhtiar dong ya, sesuai dengan kehendak saya berkeinginan, saya mengambil gelasnya orang, airnya orang, dosa saya. Tapi usaha saya itu sesungguhnya tidak merubah ketentuan Allah, takdir Allah, usaha saya. Karena apa? Usaha saya bagian daripada takdir Allah. Cuman di mata kita, anggap saja beginilah gambarannya. Sebuah film Islami, sebuah perjuangan. Film itu bagi sutradara sudah tahu endingnya, ya kan? Cuman kalau kita nonton film, jangan sok tahu jadi sutradara. Makanya Anda harus kaget di saat serinya, sternya itu tiba-tiba mau ditangkap sama penjahat, Anda juga gemeteran begini. Padahal sutradara yang ngomong, tenang aja, ada polisi, selamat, kan begitu. Lah kita itu menjalani takdir, jangan sok jadi Tuhan. Jadilah manusia yang kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Maka gunakan akalmu. Jika ada sesuatu yang membahayakan, kau hindari. Jika kau makan, lapar, cari makan. Kalau tidak cari, nggak bisa. Maka usaha. Lah ini, jangan misalnya, takdir, enggak. Takdirmu males itu namanya. Takdirmu celaka namanya. Takdirnya, kita tidak tahu takdir Allah. Tapi Allah maha tahu. Ingat, usaha kita bagian dari takdir, doa kita bagian dari takdir. Seperti ini, saya usaha manggil buku untuk bisa membaca. Saya semula tidak tahu. Saya pengen tahu, saya mengambil. Berusaha untuk tahu. Jadi saya membaca, lalu saya tahu, bukan saya merubah kebodohan saya, tapi memang takdir saya membaca, kemudian Allah takdirkan saya tahu. Seperti itu. Nah, jadi urusan takdir, urusan Allah jangan sok tahu. Yang mengatur kita, tinggal apa yang ada di hadapan kita. Sesuai dengan apa yang Allah berlakukan pada kita. Kita punya akal, kita punya kemauan, dan kita punya rambu-rambu. Makanya kita nggak mau nyentuh api secara otomatis. Kenapa? Panas pengalaman kita. Kalau kita tetap nyentuh berarti akal kita sudah nggak benar lagi. Seperti itu gambarannya. Baik Bu ya. Jadi tetap semuanya itu adalah mengikuti takdir dari Allah. Semuanya terjadi dengan takdir. Tidak ada yang tidak. Cuman kita jangan soal tentang takdir. Itu Allah yang tahu. Jangan soal takdir. Tahu takdir kita. Bagaimana Bu ya tentang nasib buruk yang kita alami? Mohon maaf Bu ya. Misalnya begini. Mohon maaf kayak tadi terkena narkoba. Atau misalnya pernikahannya harus bercerai. Atau misalnya terjadi perselingkuhan. Atau misalnya ada musibah. Apakah itu bagian dari takdir atau pilihan dari kita? Semua takdir Allah. Cuma begini, yang kita lakukan ini semua kita punya tanggung jawab. Karena mohon maaf, apakah yang berselingkuh itu nggak sengaja? Sengaja dong dia ngerayu dan sebagainya kan. Makanya itu dihisab. Mesti kan dari awal ditahu, jaga matamu dan sebagainya. Yang urusan dengan narkoba karena salah bergaul kan begitu. Coba ini semua karena dia mengambil langkah itu, maka akan ditanya karena itu. Jadi itu bukan takdir Bu ya? Itu takdir dari Allah. Cuman begini, kalau baca takdir itu Allah. Semua yang terjadi pada kita ini adalah takdir dari Allah. Cuman kita itu jangan sok tahu takdir. Siapa yang tahu kalau dia bahkan jadi pencandu narkoba? Nggak tahu, masa mudanya soleh kok di musola masjid. Karena salah bergaul. Nah, menjadi dia begitu ya takdir Allah. Oke, pertanyaan terakhir Bu ya, sebelum nanti kita masuk ke segmen berikutnya. Jadi boleh nggak kalau misalnya dapat kesulitan, misalnya kena narkoba, aduh emang udah takdir Allah lah saya begini, hidup saya susah. Boleh nggak? Tapi nanti jawabnya Bu ya. Sambil kami berikan kesempatan untuk Anda pemirsa yang mau bertanya, silakan tanya di nomor telepon yang ada di bawah ini. Jangan kemana-mana, tetap ditanya Bu ya, hanya di Metro TV. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi ditanya Bu ya. Langsung saya berikan kesempatan kepada pemirsa yang sudah menghubungi kami, sudah tersambung. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini Pak? Pertanyaannya apa? Saya Rudi dari Banyuwangi ini. Silakan Mas Rudi, pertanyaannya Mas. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Buya. Kita pasti pernah mendengar kalimat jodoh dan rezeki sudah ada yang ngatur. Nah, mungkin bagi yang kurang memahami makna tersebut akan merasa buat apa berusaha, toh sudah ada yang ngatur. Mohon pencerahannya mengenai kedudukan usaha dalam Lauh Mahfuz. Terima kasih Buya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu sama dengan yang ditanyakan Uda tadi, Iya. bahwasanya kan saya begini sudah takdir, Iya. kan jadi nggak benar kan sudah takdir kan Iya, begitu. betul. Yuk kita cerdas, kalau yang logis dong kalau kita bicara begini. Iya. Kalau urusan kebaikan itu kadang-kadang kita gampang berhujah dengan takdir. Iya. Tapi urusan lapar enggak. Coba kalau orang lapar tuh bisa enggak ngomong, ini kan takdir lapar. Kalau mau kenyang kan kenyang sendiri. Ada enggak begitu? Enggak ada, pasti cari makan. Lah ini di saat urusan kebaikan dia berhujah dengan takdir. Di saat lapar dia keliling ngembat duitnya orang. Lah ini kan jadi sama sebetulnya kasusnya. Jadi satu orang saudaraku yang terkena norba itu takdir Allah. Dan takdir esok hari Anda tidak tahu. Sayyidina Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam adalah takdir Allah. Dia adalah menjadi orang jahat yang memerangi Nabi. Tapi setelah itu takdir setelahnya adalah dia menjadi orang yang sangat mencintai Nabi. Maka Anda yang saat kena narkoba, katakan, ini takdir dari Allah, aku jadi pecandu narkoba. Tapi aku berharap esok hari semoga takdirku adalah menjadi orang soleh. Begitu, maka berusaha untuk mencari takdir yang baru lagi. Untuk menemui takdir yang baru lagi. Sama, saya sekarang ditakdirkan lapar, tapi 10 menit lagi nggak boleh. Aku akan berusaha untuk bisa sajikan kenyang. Sama seperti itu. Nah ini jodoh juga begitu. Kalau Anda nanti kalau ya saya kalau sudah diatur kenapa kok saya harus cari-cari. Lah Anda kalau enggak cari ya enggak didatangi sama orang. Takdir Anda enggak nikah kan begitu namanya. Jadi, harus ada ikhtiarnya juga. Ikhtiar ada bagian. Lah ikhtiar bagian dari takdir. Sama ngambil nasi itu bagian dari takdir. Apakah ada orang ngomong kalau memang saya jatah kenyang pasti nasi masuk sendiri ke mulut saya? Enggak ada begitu. Saya usaha. Jadi di saat saya mengulurkan tangan saya bagian daripada takdir. Di saat Anda yang kena narkoba datang kepada tokoh untuk cari nasihat, datang minta doa, datang. Anda ini menjalani takdir menuju baik. Allah. Anda tiba-tiba tanya pada Ustadz, saya jomblo sudah tua nih belum nikah. Ustadznya ngomong kebetulan ada yang ngadep nih, ada janda baik, solehah, maka begitu. Bisa itu takdir Anda datang ke Ustadz makanya beruntung kan begitu. Jadi takdir yaitu jangan berhujah, takdir bahaya banget. Akhirnya ada orang lempar batu jedat di jidat kita. Kenapa kau lempar aku? Takdir. Kan enak jadinya. Jadi jangan main takdir. Takdir itu adalah Allah yang itu Allah bertahu, itu dari Allah. Allah yang tahu. Kita menjalani takdir dengan ilmu yang Allah berikan dan juga dengan kehendak yang Allah berikan dan petunjuk syariat yang Allah berikan, baru benar jalan kita seperti itu. Insya Allah dengan tetap melakukan berikhtiar gitu itu, ya. Ikhtiar kan bagian daripada takdir itu sendiri ya. Jadi jangan diam aja di rumah. Bu ya, kembali lagi kenapa kita bahas takdir? Karena takdir ini juga termasuk yang ditulis di Lauh Mahfuz ya. Ya, memang kebetulan sebenarnya ini Lauhul Mahfuz kan yang di ummil kita. Jadi Lauhul Mahfuz adalah satu makhluk Allah yang disitulah dituliskan. Segala yang terjadi, semuanya ini termasuk umur kita ini semua ada di situ. Dan ada hubungannya dengan takdir. Biar kebetulan sekali yang bertanya tentang takdir, ya tepat sekali bahasanya Lauhul Mahfuz makhluk Allah. Kita tidak tahu seperti apa. Jelas Al-Quran sebelum turunkan Nabi diturunkan di Lauhul Mahfuz. Nah, masalah itu apa? Qul huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Kemudian juga dan semua yang terjadi hidup kita tadi yang tanyakan jodoh mati dicatat di Lauhul Mahfuz. Dan tidak ada perubahan di situ, nggak akan ada perubahan. Nggak akan ada perubahan. Oke. Itu kan berarti ada rahasia di dalam Lauh Mahfuz itu Bu ya? Bisa nggak kita mencuri-curi tahu untuk? Nggak ada yang bisa mencuri tahu. Nggak ada bisa tahu apa ini? Nggak ada yang bisa mencuri tahu. Kecuali malaikat Jibril diizinkan untuk mewahyukan Al-Quran kepada baginda Nabi. Saya pernah dengar ada kisah jin itu pernah berusaha. Malah mencuri itu adalah sesuatu yang diturunkan. Itu adalah yang masalah yastrik sama itu. Jin mencuri itu adalah kebenaran berita. Malaikat. Bisa saya mengatakan perbincangan malaikat tentang suatu dia dengar, baru disampaikan untuk diarahkan kepada dukun-dukun, akhirnya dukun bisa dengar isyarat dari jin, akhirnya benar. Itu ada memang, dan itu ada khilaf apakah jin dari umat Nabi Muhammad bisa mencuri itu setelah adanya Nabi Muhammad, ini khilaf. Ada yang mengatakan bisa mencuri dengar dari dulu. Jadi bukan dia mencuri Lauhul Mahfuz, bukan. Tidak bisa itu. Buya, tanya Buya, saya bertanya ke Buya, Lauh Mahfuz ini begitu istimewa. Di dalamnya ada apa yang belum terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi di masa datang. Ini semuanya tertulis di sana. Nah, saya pernah baca Buya, bahwa Al-Quran itu juga diturunkan dari Lauh Mahfuz. Apakah itu betul? Betul. Betul Buya. Gimana Buya? Kan bahasanya, bal huwa Quran majfi Lauhul Mahfuz kan? Inna ja'alna Qur'anan Arabiyyah itu. La'allakum ta'qilun, akan disebutkan wa innahu
Fi ummil kitab adalah Lauhil Mahfuz. Jadi turunnya Al-Quran, kebetulan Ramadan biasanya kita bahas nuzul Quran. Allah turunkan Al-Quran pertama ke Lauhil Mahfuz, duf'ah, semuanya utuh. Kemudian setelah itu dari Mahfuz ke Sama'id Dunya, ke langit terbawah. Nggak tahu seperti apa caranya. Setelah itu dari Sama'id Dunya atau Baitul Izzah, malaikat Jibril mengambil sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau diperintahkan untuk turun kepada Nabi, ayat demi ayat dan seterusnya. Memang betul seperti itu. Adapun caranya kita serahkan pada Allah. Nanti kita bahaskan lebih detail lagi Bu ya. Pada saat mungkin nuzulul Quran nanti akan kita bahas lagi lebih dalam. Baik, pemirsa, semoga apa yang disampaikan yang singkat ini bisa menambah wawasan kita tentang takdir yang memang sudah tertulis di Lauh Mahfuz ya. Jangan juga bangga dengan nasib kita yang saat ini ada. Bisa bari kita tunggu takdir yang baik. Tunggu takdir yang baik. Husnudon, takdir kita esok baik. Takdir kita adalah soleh. Takdir kita adalah di surga. Begitu, gak usah ngomong-ngomong di neraka ini. Enggak, kita insya Allah di surga, begitu. Amin, amin ya Allah. Ya, tetap istiqomah, perbaiki diri kita, semoga kita mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan. Terima kasih atas kebersamaan Anda, kita akan bertemu lagi insya Allah besok. Tentunya hanya ditanya Buya di Metro TV, pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Saya David Halik dan juga Buya Yaya. Terima kasih Buya, terima kasih semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih pemirsa semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi. سلام الله على طه رسول Metro TV